Saudaraku sekalian, pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan ya pembahasan kita. Jadi orang-orang itu iri ya. Pada umumnya orang juga akan iri kalau melihat orang yang kaya raya, hartanya banyak ya, berlimpah, mobil ya, rumahnya mewah. Siapa yang tidak iri ya? Ini dilukiskan oleh Allah dalam ayat yang ke-79, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mislama utiya Qarun innahu ladzu hauzin azim. Ya. Jadi pada saat Qarun itu keluar ya, dengan gemerlap dia ya. Kalau sekarang mobilnya mewah gitu ya, pakaiannya gemerlap, orang iri ya melihat dia. Siapa orang itu? Alladzina yuridunal hayata ad-dunya. Kagum luar biasa, kagum kepada Qarun ini. Siapa yang kagum? Mereka orang-orang yang memang cinta menghendaki kehidupan dunia. Mereka yang cinta dunia tentu saja akan kagum sekali sama Qarun ini. Saudaraku sekalian, ya. Ini adalah kasus Qarun ini. Sebuah kasus yang membuat orang kemudian pada umumnya juga terfokus kehidupannya pada urusan dunia gitu ya. Oh, ini Qarun kan contoh buruk gitu ya. Contoh buruk. Oh, kemudian orang juga orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, suka terhadap kehidupan dunia itu inginlah dia seperti Qarun ini gitu. Ingin bermewah-mewahan. Nah, tapi apa pada umumnya ya? Apa pada umumnya yang didapat oleh orang-orang yang seperti ini? Capek dia, ya, capek. Dunia, mikir dunia, tidak ada ujungnya ya, tidak ada habisnya dia, kurang terus, ya. Qarun dengan hartanya yang berlimpah itu, apa dia puas? Oh, tidak puas dia, ya. Masih ada satu, dia ingin menantang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekayaannya membuat dia resah, membuat dia makin sombong luar biasa gitu ya. Jadi barang siapa ya yang senantiasa kehidupannya dipenuhi oleh ya kecintaan terhadap dunia, maka hidupnya senantiasa seperti itu. Kalau seperti Qarun kaya ya, masih ada mending tuh. Nah, banyak kasus ya, kebanyakan orang yang seperti ini mengejar-ngejar dunia seperti ini, hanya sibuk oleh dunia. Ya, kaya pun enggak gitu ya. Cinta dunia iya, pikiran resah ya, hidup galau gitu ya. Tapi dunia juga dia tidak dapatkan. Sebaliknya ya, banyak juga kemudian orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan akhirat gitu ya. Kemudian Allah tambahkan dunianya. Karena dia menolong agama Allah, dia komiten berhadap Allah, maka juga Allah memberikan tambahkan dunia. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa TV-mu semuanya dimanapun Anda berada yang saya cintai. Jadi seringkali orang itu terbalik ya. Salah dalam menerapkan rumus prioritas. Harusnya apa? Harusnya yang jadi prioritas adalah akhirat. Akhirat yang kita pikirkan gitu ya, prioritas itu ya, fokus kita di sana. Dunia adalah sarana menuju akhirat. Allah akan tambahkan tuh, dunia akan ngikut tuh. Tapi ini enggak, kebalik gitu ya. Dunia, akhirat enggak dapat, dunia pun terkadang tidak dapat. Saudaraku sekalian, pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam ayat ke-77 ya tadi ya. Itu Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Ya, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Ya, kalau di sini disebutkan oleh Allah, maka carilah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu
daripada kebahagiaan negeri akhirat. Nah, jadi yang pertama justru akhirat. Di rumusnya gitu. Tapi di ayat berikutnya ya, di sambungan ayatnya di situ wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi ambil tuh bagianmu akhirat. Karena itu yang asli milikmu gitu ya. Ambil akhirat tapi jangan sampai melalaikan dunia. Nah, ini kan enggak. Biasanya terbalik malah ya. Terbalik. Jadi dunia yang dikejar malah kemudian akhirat di nomor 2-kan. Allah enggak suruh tuh di sini enggak ambillah bagianmu dari dunia tapi jangan lupa akhirat, enggak gitu ya. Tapi wabtaghi fi ma ataka Allahu darul akhirah. Jadi apa yang diberikan Allah kepadamu ya, bagianmu yang asli, hartamu yang sesungguhnya itu adalah akhirat. Jadi rumusnya adalah akhirat dulu kemudian baru dunia. Mengutamakan akhirat. Jadi akhirat tidak melupakan dunia. Jadi fokusnya pada akhirat. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi seringkali yang terjadi adalah terbalik. Dunia, ya. Baru akhirat nomor 2, gitu ya. Prioritasnya dunia. Jadi sampingannya justru akhirat. Nah, dengan seperti itu ya, maka justru hidup kita tidak jelas gitu ya. Resah. Ditimpakan keresahan kita karena senantiasa memikirkan dunia. Akhirat tidak dapat, akhirnya dunia pun lebih sering tidak dapat gitu. Jadi apa rumusnya? Sekali lagi rumusnya ya. Bahkan kalau kita juga ingin hidup yang bahagia di dunia ini gitu ya. Bahkan mungkin harta kita ingin dapat seperti itu ya. Dengan tujuan yang baik tentu saja, maka rumusnya adalah akhirat dulu. Akhirat dulu baru dunia akan ngikut. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah berdasarkan surat ini gitu ya, maka di dalam ayat yang ke-81 ya, akhirnya Allah kemudian memberikan azab ya kepada Qarun ini. Fa khasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Akhirnya apa? Harta yang begitu banyak, yang luar biasa yang Qarun punya itu, apa bisa membuat dia kekal? Tidak bisa. Kalau Allah ingin melenyapkan, dalam sekejap bisa lenyap. Kita masih ingat kejadian bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Palu ya. Itu luar biasa sekali. Jadi apa yang terjadi pada Qarun juga seperti itu. Allah melenyapkan semuanya ya. Di sini dijelaskan dalam ayat yang ke-81. Saudaraku sekalian, kita beri sejenak, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.